Tapi memang, kalau dipikir-pikir menggunakan logika, emang agak nggak mungkin nggak sih kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba baik ngasih kalian tiket kelas bisnis tanpa adanya alasan atau motif tertentu? Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus pembunuhan paling kontroversial di Indonesia, yaitu kasusnya Munir Said Tholib. Munir itu merupakan seorang aktivis HAM yang ditemukan meninggal dunia secara misterius di pesawat saat sedang melakukan perjalanan ke Belanda. Penasaran sama bagaimana kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Kronologi kasus Munir Said Tholib. Jadi, kasus ini tuh melibatkan seorang pria yang bernama Munir Said Tholib. Saat kejadian tersebut berlangsung, Munir ini tuh berusia 28 tahun. Dan Munir ini itu tuh merupakan seorang aktivis HAM yang dikenal sangat lantang dalam membongkar kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Munir ini tuh merupakan salah satu pendiri dari dua organisasi penting, yaitu organisasi Kontras dan organisasi Imparsial. Nah, kedua organisasi tersebut itu tuh sama-sama bergerak di bidang hak asasi manusia. Karena hal-hal yang aku sebutkan tadi, Munir pun menjadi sosok yang disegani oleh banyak orang, namun di sisi lain juga menjadi ancaman bagi sebagian orang. Nah, kasus ini bermula pada tanggal 6 September tahun 2004, ketika Munir itu tuh akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas Utrecht yang berada di Amsterdam. Nah, Munir ini diantar oleh istri dan rekan kerjanya ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di sana dikatakan kalau misalnya kondisi Munir ini tuh masih dalam kondisi yang sehat, masih dalam kondisi yang ceria, bahkan ia pun masih sempat beberapa kali bercanda dengan mereka. Munir ini rencananya akan terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974. Nah, pada saat boarding atau proses sebelum keberangkatan, Munir itu sempat bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Polikarpus Budihari Prianto. Nah, Polikarpus ini ternyata merupakan seorang pilot di maskapai Garuda Indonesia tersebut. Namun memang dalam penerbangan kali ini, Polikarpus itu tidak bertugas sebagai pilot, melainkan sebagai kru ekstra atau kru tambahan. Munir dan Polikarpus ini itu tuh berbincang-bincang tentang banyak hal, sampai akhirnya tiba-tiba Munir ini tuh ditawari untuk pindah ke kelas bisnis oleh Polikarpus. Entah dengan alasan apa, pokoknya Polikarpus ini tuh tiba-tiba menawari Munir untuk pindah ke kelas bisnis. Munir yang mendengar ajakan tersebut pun sedikit keheranan dan menolak secara halus. Tapi, karena terus-terusan ditawari oleh Polikarpus, Munir pun jadi tidak enak untuk menolak. Ia pun akhirnya menerima ajakan tersebut dan pindah ke kelas bisnis dalam penerbangannya kali ini. Singkat cerita, pada Senin malam masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 6 September tahun 2004 di sekitar pukul 9:55, pesawat yang ditumpangi oleh Munir ini pun lepas landas untuk menuju ke Belanda. Tapi memang sebelum itu pesawat ini tuh dijadwalkan untuk transit terlebih dahulu di Singapura. Dalam penerbangan dari Jakarta ke Singapura ini, Munir tuh duduk di kelas bisnis dengan nomor 3K. Di sana dia itu sempat menikmati beberapa hidangan, makanan dan minuman yang memang sudah disediakan. Nah, makanan-makanan tersebut itu tuh diantaranya ada mie, beberapa buah potong segar, serta jus jeruk. Jadi itu semua adalah makanan dan minuman yang dimakan oleh Munir selama perjalanan dari Jakarta ke Singapura ya. Kemudian, di sekitar jam 12:40 malam, pesawat ini pun tiba di Bandara Changi, Singapura untuk transit terlebih dahulu. Selama waktu transit ini, Munir tuh sempat mampir terlebih dahulu ke salah satu tempat dengan nama Coffee Bean dan memutuskan untuk duduk di sana sambil menunggu waktu transitnya ini tuh selesai. Sementara Polikarpus, orang yang menawari Munir untuk pindah ke kelas bisnis, itu tuh tidak melanjutkan penerbangannya ke Belanda dan hanya ikut saat penerbangan ke Singapura.
Polikarpus ini tuh mengatakan kalau misalnya tugasnya sebagai kru ekstra itu tuh hanya dijadwalkan dari Indonesia ke Singapura. Jadi nggak sampai Belanda gitu ya. Nah, karena hal tersebut, setelah pesawat ini tuh lepas landas kembali pada sekitar pukul 1:50 dini hari, Munir pun diharuskan untuk pindah lagi ke kelas ekonomi sesuai dengan tiket yang dipesannya. Munir pun duduk di kursi kelas ekonomi dengan nomor 40G. Terus, setelah sekitar 40 menit setelah pesawat ini tuh take off, hal aneh pun terjadi kepada Munir. Munir ini tuh jadi tiba-tiba sering bolak-balik ke toilet karena dia ini tuh merasakan mual-mual, sakit perut, serta diare. Padahal sebelumnya Munir ini tuh kan masih dalam kondisi yang sehat-sehat saja. Dan selama perjalanan dari Singapura ke Belanda ini, Munir pun belum memakan asupan makanan atau minuman apapun. Hal ini terjadi berulang-ulang kali sampai 2 jam kemudian, Munir yang sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya pun memutuskan untuk melaporkan hal ini ke pramugara yang ada di sana. Nama pramugaranya itu tuh adalah Bondan Hernawa. Nah, Bondan yang khawatir dengan kondisi dari Munir itu pun memutuskan untuk melaporkan lebih lanjut hal ini ke pilot agar mereka ini tuh bisa mencari solusi sama-sama untuk membuat kondisi Munir ini tuh lebih baik. Beruntungnya, ternyata salah satu dari banyaknya penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut ada yang merupakan seorang dokter. Nah, dokter ini bernama Dr. Tarmizi. Dialah yang akan melakukan perawatan kepada Munir nanti, dan Dr. Tarmizi ini itu tuh duduk di kelas bisnis. Nah, Dr. Tarmizi pun melakukan pemeriksaan kepada Munir. Setelah dilakukan pemeriksaan, diputuskan kalau misalnya Munir itu akan dipindahkan kembali ke kelas bisnis agar Dr. Tarmizi ini tuh bisa memantau keadaan dari Munir. Jadi posisinya pada saat Munir ini tuh dalam penerbangan Indonesia ke Singapura, dia tuh memakai kelas bisnis. Kemudian dari Singapura ke Belanda, dia tuh sempat pindah dulu ke kelas ekonomi kan, sebelum akhirnya dipindahkan kembali ke kelas bisnis karena alasan kesehatannya. Dr. Tarmizi itu memberikan susu, air garam, serta obat diare kepada Munir agar kondisinya tuh bisa lebih baik. Tapi sayangnya, bahkan setelah semua penanganan awal yang dilakukan oleh Dr. Tarmizi, kondisi dari Munir itu nggak kunjung membaik juga. Yang ada ya tuh malah semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Nah, karena melihat kalau misalnya kondisi dari Munir itu nggak kunjung membaik dan malah semakin memburuk, Dr. Tarmizi pun akhirnya memutuskan untuk menyuntik Munir. Tidak diketahui memang suntikan yang digunakan itu suntikan untuk apa, tapi pokoknya Munir itu sempat disuntik terlebih dahulu oleh Dr. Tarmizi. Dan memang benar, setelah Munir itu disuntik oleh Dr. Tarmizi, kondisinya tuh berangsur-angsur membaik. Ia tuh sempat tidak bolak-balik lagi ke toilet dan kayak tenang terlebih dahulu. Namun sayangnya hal ini tuh nggak berlangsung lama karena setelah kondisi dari Munir ini tuh membaik, tiba-tiba kondisinya tuh memburuk lagi. Sampai esok harinya, tepatnya pada tanggal 7 September tahun 2004, di sekitar jam 8:10, pada ketinggian sekitar 40.000 kaki di atas Rumania, Munir ini tuh dinyatakan meninggal dunia. Karena dokter itu sudah tidak merasakan adanya napas dan denyut nadi di dalam tubuh Munir. Posisinya pesawat yang ditumpangi oleh mereka ini tuh belum mendarat dan baru akan dijadwalkan mendarat 2 jam lagi. Singkat cerita, pada pukul 10 waktu setempat, pesawat pun tiba di Bandara Schiphol, Belanda. Nah, di sana penumpang tuh tidak diperbolehkan untuk turun terlebih dahulu selama kurang lebih 20 menit. Hal ini tuh memang prosedur yang biasa dilakukan saat ada seseorang yang meninggal di dalam pesawat. Nah, mereka itu melakukan pengecekan kepada penumpang, kepada pesawat, dan segala macam. Nah, setelah proses tersebut selesai, penumpang tuh baru diperbolehkan untuk keluar dari pesawat. Sementara jenazah dari Munir ini tuh sempat diotopsi dulu di Belanda. Hal ini dilakukan karena kematian dari Munir ini tuh dianggap terlalu tiba-tiba dan janggal. Nah, setelah jenazah dari Munir itu selesai diotopsi di Belanda, jenazahnya pun dipulangkan ke Indonesia, dan barulah pada tanggal 12 September tahun 2004, jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Terus, 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 November tahun 2004, hasil otopsi dari Munir di Belanda ini pun keluar.
Institut Forensik Belanda ini tuh mengumumkan kalau misalnya di dalam darah Munir itu tuh ditemukan arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Arsenik sendiri itu merupakan unsur kimia yang tergolong beracun dan bisa membahayakan atau bahkan merenggut nyawa seseorang yang terkontaminasi olehnya. Jadi, diperkirakan kalau misalnya penyebab dari kematian Munir ini itu tuh adalah karena dia ini tuh keracunan arsenik. Itulah kenapa dia tuh mengalami gejala mual-mual, diare, sakit perut. Nah, karena hal itu, karena dia tuh keracunan arsenik. Pertanyaannya adalah, kok bisa ada arsenik yang ditemukan di dalam darah Munir? Hal itu menjadi perdebatan dan pertanyaan banyak orang. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Sementara banyak orang tuh menduga kalau misalnya ini tuh merupakan pembunuhan yang disengaja melalui racun. Jadi diduga kalau misalnya arsenik ini tuh masuk melalui makanan atau minuman yang dimakan oleh Munir yang memang sudah sengaja diracuni arsenik oleh seseorang. Setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, polisi pun menyeret beberapa nama dalam kasus ini. Kalian bisa tebak salah satunya siapa? Salah satunya itu tuh adalah Polikarpus Budihari Prianto. Kalian masih ingat kan siapa Polikarpus? Polikarpus itu adalah orang yang menawarkan Munir untuk pindah ke kelas bisnis. Nah, dia ini divonis 14 tahun penjara sebelum akhirnya bebas bersyarat dan meninggal dunia pada tahun 2020. Nah, kenapa Polikarpus ini tuh ditetapkan sebagai tersangka? Karena Polikarpus ini tuh sengaja mengatur agar dirinya itu tuh berada di pesawat GA974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh Munir, melalui surat tugas palsu. Jadi harusnya Polikarpus itu tidak ada di dalam penerbangan tersebut. Jadi dia yang sebagai katanya kru ekstra itu tuh hanya surat tugas palsu. Hal kedua yang mendasari vonis tersebut itu tuh adalah karena Polikarpuslah orang yang mengajak Munir untuk pindah ke kelas bisnis. Nah, hal ini diduga dilakukan agar mempermudah proses pemberian racun. Kalian bayangin, wow. Tapi memang, kalau dipikir-pikir menggunakan logika, emang agak nggak mungkin nggak sih kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba baik ngasih kalian tiket kelas bisnis tanpa adanya alasan atau motif tertentu? Nama lainnya ikut terseret di dalam kasus ini tuh adalah Indra Setiawan. Indra Setiawan ini itu tuh merupakan mantan direktur utama dari Garuda Indonesia yang divonis 1 tahun penjara karena ketahuan memalsukan surat tugas dari Polikarpus. Jadi yang malsuin surat tugas dari Polikarpus ini tuh Indra Setiawan ini. Ada juga nama lain yaitu Mujdi Purwopranjono yang merupakan mantan Deputi 5 BIN atau Badan Intelijen Negara yang diadili dan divonis beberapa tahun penjara karena Mujdi itu sempat ketahuan melakukan beberapa kali kontak mencurigakan dengan Polikarpus. Jadi mereka itu sempat terlibat percakapan gitu. Dan akhirnya karena hal inilah Mujdi juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Nah, orang-orang yang aku sebutkan tadi itu tuh merupakan orang-orang yang dianggap membantu terjadinya pembunuhan kepada Munir ini. Beberapa kru dari Garuda Indonesia itu pun sempat ikut diperiksa, namun memang tidak ada vonis lanjutan mengenai hal ini. Sampai sekarang, kasus dari Munir ini tuh belum sepenuhnya terungkap. Banyak pihak yang menilai kalau misalnya ada dalang yang lebih besar di balik kasus ini. Orang-orang itu menduga kalau misalnya Polikarpus ini tuh hanya alat atau hanya pion yang digunakan oleh pelaku utama dalam proses pembunuhan dari Munir ini. Jadi dia itu cuma merupakan pemeran pembantu gitu ya. Beberapa lembaga seperti Badan Intelijen Negara itu tuh diduga ikut terlibat juga pada kasus ini. Sampai hari ini, tanggal kematian dari Munir ini tuh diperingati sebagai Hari Pembela HAM atau Hak Asasi Manusia di Indonesia. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Munir. Gimana menurut kalian kasus ini? Apakah kalian tuh bisa menebak atau berteori terkait siapa dalang di balik kasus ini? Sebelumnya aku mau memohon maaf kalau misalnya ada informasi yang keliru.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.